Di bawah. Di bawah. Kamu Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Baik, kami dari Polres Gianyar melaksanakan press conference dalam rangka pengungkapan kasus selama operasi pekat yang dimulai dari tanggal 10 sampai 25 Agustus, sekitar kurang lebih 16 hari. Jadi dari operasi pekat selama 16 hari, kami dari Polres Gianyar berhasil mengungkap kasus 10 kasus. Yang pertama, kasus curanmor, 1 kasus, pencurian dan pemberatan 1 kasus, perjudian 1 kasus, prostitusi 1 kasus, dan TPPO 2, serta narkoba 4. Jadi ini 10 kasus ini tersangkanya berjumlah 14 orang, dan ini berjenis kelamin laki-laki semua. Adapun modus dari beberapa kasus, contohnya curanmor ini, tersangka melaksanakan aksinya karena melihat ada kuncinya. Ini kami menghimbau kepada masyarakat seluruh Kabupaten Gianyar untuk motor tolong diparkir dan diamankan bila perlu menggunakan kunci ganda, karena tidak memungkinkan ini kuncinya atau aja mungkin ditinggal sebentar bisa dibawa kabur oleh pelaku. Tadinya mungkin tidak punya niat, karena ada kesempatan sehingga muncullah akhirnya dari pelaku untuk melakukan pencurian ini. Jadi ini curanmor bukan mengambil dari rumah karena di parkiran ada kuncinya, atau dia membawa motor ini. Terus untuk surat ini di Jalan Padma, Labatu. Nah, ini mengambil barang tanpa izin pemiliknya di kamar. Jadi ini di daerah Labatu, tempat sudah langsung diamankan oleh unit 1 Reskrim berkat kecepatan datang TKP langsung menangkap tersangka. Untuk narkoba ini 4 kasus ini rata-rata modusnya mengambil tempelan dan sebagai perantara, dan ada juga yang
digunakan sendiri, dikonsumsi sendiri. Jadi rata-rata juga bukan orang Bali. Di sini kalau wilayah Gianyar, Astungkara, masyarakat Gianyar tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba ini. Ini rata-rata dari Banyuwangi, di mana ekstasi yang kita amankan dari 2 orang pelaku yang dari luar Bali, ekstasi yang berjumlah 249 butir dan sabu 268,80 gram. Ini semua masih dalam proses penyidikan. Mudah-mudahan berkas cepat dikirim ke kejaksaan. Untuk perjudian, ini adalah judi online, di mana TKP-nya di kota Kecamatan Gianyar. Dan ini menyelenggarakan perjudian jenis togel tapi online. Ini berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Gianyar karena melanggar pasal 303 junto pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Ini ada ini tersangka yang 1 orang, mungkin langsung sebagai bandar. Terus pemilik websitenya juga tidak berada di Bali ataupun di Indonesia. Ini jaringan yang memang masih dalam tahap penyelidikan di Bali. Yang sudah diamankan adalah 1 orang yang langsung sebagai pengepul di wilayah Gianyar. Terus untuk restitusi ini TKP-nya di Warung-Warung Remang Jalan Bypass Bukit Mandre, tepatnya di Desa Syut. Nah, ini juga berkedok warung makan. Ini berkat kejelian dari Satreskrim kami, warung remang-remang ini ternyata menyediakan wanita penghibur di sini. Jadi untuk sementara pelaku diamankan dan tidak ditahan karena orang asli Gianyar ya. Asli Gianyar, jadi kita untuk wajib lapor, namun berkas dan kasus tetap dilanjutkan sampai ke pengadilan nanti. Terus yang ini kasus TPPO, di mana dari Satreskrim mengamankan tersangka ini dan TKP-nya di wilayah Bitre, Kecamatan Gianyar, dan di bypass di Mandre, jalan Desa Mendahan. Ini mempekerjakan anak di bawah umur sebagai LC atau Ladies Companion tanpa memastikan identitas anak di bawah umur ini. Jadi kita berhasil mengamankan, namun ini juga karena sampai juga asli Gianyar, namun tetap untuk wajib lapor. Mengingat anaknya juga anak di bawah umur, kita wajib lapor juga. Mungkin itu saja dari kami. Selama operasi pekan 16 hari ini mendapatkan 10 kasus dan 14 tersangka. Kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Gianyar, terutama anak-anak muda, jangan sampai tergoda oleh penyalahgunaan narkoba ini. Kepada Bapak Ibu yang punya anak muda, tolong benar-benar dijaga dan diawasi. Mengingat kejahatan penyalahgunaan narkoba ini tidak memandang umur, tapi selamatkan anak-anak dari
penyalahgunaan narkoba ini. Terus kami juga menghimbau dengan banyaknya kriminalitas terutama curanmor, tapi sementara di Gianyar bisa kita tangkap langsung pelakunya, namun lebih bagus kalau kita dari sisi preventif dan preventifnya menghimbau kepada masyarakat, tolong dengan situasi saat ini mungkin banyak odalan, terus banyak tempat objek wisata yang parkirannya di luar, sehingga ini memberikan kesempatan kepada para pelaku. Jadi kami memohon kepada warga masyarakat Kabupaten Gianyar, kalau parkir tolong yakinkan benar-benar aman dalam kondisi tidak bisa atau sulit untuk dilakukan pencurian. Karena ini curanmor paling gampang, pertama motor-motor metik yang ringan, yang gampang dijual di pasaran oleh para pelaku ini. Jadi sekali lagi kami memohon amankan barang terutama kendaraan ini dan barang lainnya, mengingat para pelaku tidak kita tahu dari mana. Lebih baik kita waspada, hati-hati, dan meningkatkan sistem pengamanan lingkungan melalui siskamling ataupun yang lainnya. Itu saja dari kami. Semoga wilayah Kabupaten Gianyar tetap kondusif dan kriminalitas dapat kami lakukan upaya-upaya preventif sehingga masyarakat Kabupaten Gianyar terlayani maupun terlindungi dengan adanya upaya-upaya kami. Baik, terima kasih. Kami dari para Mesanti. Om Santi Santi. Gimana rasanya gitu? Semua ya. Olahraga ya, jaga kesehatan ya. Oke, jangan pikir itu semua ya. Di sini banyak apa di surga ya. Doa.